Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan channel Anin penjelasan singkat. Oke, nah langsung aja ya. Jadi di sini adalah materi biokimia PPT yang kelima, yaitu tentang lipid biosynthesis or lipogenesis. Nah, mungkin di sini aku sambil baca dari Copilot juga gitu ya. Oke, yang pertama adalah fungsi utama. Jadi apa sih fungsinya? Yang pertama adalah menyediakan berbagai jenis lipid untuk fungsi biologis seperti nanti itu ada trigliserida, kemudian ada fosfolipid dan sebagainya. Nah, di sini kita harus tahu bahwa tubuh itu membuat hampir semua lipid kecuali asam lemak esensial. Ada ALA dan LA. Kalau nggak salah tuh alpha linoleic acid sama yang satunya tuh LA atau linoleic acid gitu. Nah, kemudian di sini juga kita harus tahu bahwa sintesis lipid ini berfungsi untuk mengubah kelebihan kalori menjadi lemak untuk disimpan di jaringan adiposa. Nah, berarti di sini karena dia itu menyimpan lemak, artinya ketika ada stimulus glukagon, berarti glukagon ini akan menghambat dari si sintesis lipid ini, seperti itu. Nah, oke lanjut. Nah, di sini yang perlu kita ketahui bahwa untuk sumber asam lemak itu ada yang eksogen dari makanan yang kemudian diserap di usus, diangkut via lipoprotein. Kemudian ada yang endogen, jadi ada sintesis de novo. Sintesis de novo itu artinya dia membentuk asam lemak dari non-lipid, terutama glukosa. Kemudian ada elongasi, ada denaturasi, dan juga ada lipolisis dari trigliserida. Oke. Nah, yang pertama adalah sintesis de novo asam lemak. Tadi kan dia membuat asam lemak dari non lipid gitu. Nah, dia itu terjadi di well fed state. Misal kita habis makan gitu. Nah, jadi misal kayak saat glukosa tinggi, ATP tinggi, dan sitrat tinggi. Nah, ini nanti kita akan sering berbicara tentang sitrat itu sendiri. Seperti itu. Oke, untuk lokasinya di sitosol hati, jaringan adipos, dan juga ginjal. Nah, tahapan utamanya, jadi yang pertama itu kita harus tahu bahwa membran dari mitokondria itu impermeable terhadap asetil-CoA. Sehingga di sini dia akan dibantu oleh sitrat. Nah, sitrat ini anggap aja dia tuh kayak taksinya. Nah, ini menurut aku yang mungkin bisa untuk dihafal ya yang ini. Nah, jadi yang pertama itu adalah sitrat. Sitrat nanti akan menjadi oksal asetat menjadi malat, malat jadi piruvat bisa masuk ke mitokondria. Nah, piruvat nanti itu bisa menjadi oksal asetat ataupun menjadi asetil-CoA seperti itu. Nah, di sini untuk enzim kuncinya, jadi untuk produksi asetil-CoA dan NADPH adalah ATP sitrathiasa. Nah, di sini ATP sitrathiasa, nah ini ATP sitrathiasa dia itu mengubah sitrat menjadi asetil-CoA. Tadi kan kuncinya itu bahwa asetil-CoA ini kan nggak bisa atau impermeable terhadap membran mitokondria, sehingga di luar, ya ini di sitosol tempatnya. Nah, ini tuh sitrat itu akan diubah menjadi asetil-CoA. Nama enzimnya adalah ATP sitrathiasa. Nah, ini ya. Oke. Nah, selanjutnya tadi kan aku ngomong bahwa selain dari memproduksi asetil-CoA juga memproduksi NADPH. Nah, di sini itu ada namanya malic enzyme. Malic enzyme dia itu akan mengubah malat menjadi piruvat yang mana nanti itu juga akan memproduksi NADPH. Nah, perlu diketahui berarti di sini bisa disimpulkan bahwa untuk NADPH ini juga selain dari HMP shunt atau PPB itu juga bisa dihasilkan dari perubahan malat menjadi piruvat yang dikatalisis oleh enzim malic enzyme seperti itu. Nah, selanjutnya adalah malonyl-CoA formation. Nah, di sini untuk kayak enzim yang primernya atau regulatornya adalah asetil-CoA karboksilase (ACC). Nah, gitu. Nah, untuk kofaktornya itu biotin. Nah, reaksinya bagaimana? Reaksinya adalah asetil-CoA ini dengan ion karbonat itu plus ATP ya, karena di sini ATP menjadi ADP berarti dibutuhkan ATP, itu akan menjadi malonyl-CoA. Nah, ingat bahwa asetil-CoA ini ada 2 karbon, sedangkan untuk malonyl-CoA ini ada 3 karbon. Oke. Nah, tetapi nanti itu ada 1 karbon yang dilepas. Tapi nanti jadi ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini adalah the fatty acid synthesis complex. Jadi ada 6 enzim dan satu itu yang disebut dengan acyl carrier protein atau ACP. Nah, ini nanti akan membuat
siklus kondensasi, reduksi, dehidrasi, reduksi, sehingga setiap siklus itu menambah 2C dari malonyl CoA. Nah, ini tadi kembali ke alasan awal, sebenarnya malonyl CoA itu kan 3 karbon. Nah, karena dia melepaskan 1 karbon sehingga tersisa 2 karbon. Nah, dari siklus-siklus ini nanti itu malonyl CoA akan menjadi palmitoyl CoA, yang mana palmitoyl CoA ini adalah ada 16 karbon, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah regulasinya. Nah, regulasinya untuk jangka pendek, fosforilasi atau defosforilasi ACC, asetil CoA karboksilase, sorry. Nah, jadi insulin dan sitrat ya. Nah, ya tadi. Nah, insulin dan sitrat itu akan mengaktifkan ACC. Kenapa? Karena tadi kan kondisinya ini adalah well fed state, artinya habis makan. Berarti di sini karena sitrat ini untuk transportasinya, berarti insulin dan sitrat ini akan mengaktifkan dari asetil CoA karboksilase tadi. Kemudian glukagon dan epinefrin, karena di sini itu glukagon itu dilepaskan saat misal keadaan starvation gitu. Nah, maka dia itu akan menginaktivasi ACC karena yang terjadi harusnya lemaknya itu dipecah menjadi energi gitu, bukannya disimpan gitu. Nah, selanjutnya di sini adalah elongasi dan desaturasi. Nah, kalau elongasi itu terjadi di retikulum endoplasma, jadi jelas ya namanya elongasi, berarti kan pemanjangan. Jadi nanti menambahkan 2C dari ini, malonyl CoA, donor elektron NADPH, maksimal C26, jadi maksimum elongation 26 atom C. Nah, ini penting untuk myelination of neuron brain gitu. Nah, kalau yang FA yang jenuh itu kurang dari 16 atom, itu domain produknya adalah stearat 18 atom C. Kalau FA yang tidak jenuh itu C-nya dari 18, the main product is 26 atom C. Makanya di sini maksimum elongasinya adalah 26 atom C. Nah, selanjutnya itu adalah untuk desaturation. Jadi di sini dijelaskan bahwa desaturation the provision of double bonds in the hydrocarbon groups of Fa. Nah, jadi di sini tuh enzim desaturasi manusia itu memang hanya bisa buat ikatan rangka pertama di atom number 9. Nah, jadi the first double bond is always formed between C atom number 9 and number 10 dari ujung karboksil. Nah, kemudian ikatan rangka berikutnya itu berjarak 3 karbon dari yang sebelumnya. Nah, kemudian kombinasi dari elongasi dan juga desaturasi ini akan membentuk PUVA non-essential, seperti itu. Ini ya, oke. Nah, ini sekarang adalah FA essential. Nah, jadi tadi kan aku udah notice ya bahwasanya ada yang namanya dengan LA atau linoleic acid itu yang mana dia omega 6 dan juga alpha linolenic acid atau omega 3 yang memang tidak dapat disintesis secara alami oleh tubuh. Nah, prekursornya itu di sini ada AA, EPA dan juga DHA. Oke, seperti itulah ya. Nah, kalau misalnya yang omega 6 yaitu proinflamasi, sebaliknya kalau omega 3 dia itu anti-inflamasi. Sebenarnya ini harus dihafal, ceritanya gini. Kalau yang alpha linoleic acid atau omega 3 dia itu mostly di nabatinya gitu. Nah, itu cara ngapalinnya yang pertama. Dan kedua adalah kalau semisal yang linoleic acid atau yang omega 6 itu typically occurs in nature as a TG rather than as a free fatty acid gitu. Nah, selanjutnya adalah TG biosintesis. Nah, TG itu disintesis ya. Di sini bisa di hepar atau liver, kemudian jaringan adipos, usus ya intestin maupun di kelenjar mame gitu. Nah, bahan aktifnya itu ada gliserol 3 fosfat dari glikolisis atau gliserol kinase dan juga asil CoA. Jadi asil CoA itu anggap aja dia tuh aktivasi FA oleh asil CoA sintetase. Nah, ini ya. Jadi ini gliserol 3 fosfat sama asil CoA. Nah, bagaimana sih untuk jalurnya gitu? Nah, yang pertama itu adalah gliserol 3 fosfat tadi kan dengan 2 asil CoA itu akan membentuk namanya fosfatidat. Nah,
Kemudian defosforilasi di asilgliserol menambahkan asil CoA ketiga TG di usus jalur monoasilgliserol dominan, TG dikemas jadi kilomikron. Nah ini nih. Oke. Nah, ini penjelasannya ya. Oke, nah jadi kan gini, TG itu dari makanan. Bentar, ini kayaknya aman. Pokoknya kalau hepar, kidney, intestine, mammary gland seperti yang tadi itu, dia itu gliserolnya difosforilasi menggunakan ATP dan enzim gliserol kinase. Ingat kalau kinase berarti ada penambahan fosfat. Nah, tapi kalau semisal adipose tissue and muscle, mereka tuh kayak anak apa ya? Sahabat gitu loh, adipose tissue dan muscle itu. Jadi mereka tuh nggak punya gliserol kinase itu, seperti itu. Nah, dominannya kalau semisal dari jalur yang ini, yang monoasilgliserol ini itu 72%, sedangkan kalau gliserol 3 fosfat itu 6%. Nah, mungkin aku jelasin dari yang penjelasan di PPT ini ya. Jadi triacylglycerol TG itu dari makanan itu kan dipecah oleh namanya lipase pankreas menjadi 1, diacylglycerol, 2 monoacylglycerol dan juga asam lemak yang bebas atau AL ini. Nah, kemudian di sini ada enzim tambahan seperti lipase usus dan juga isomerase membantu mengubah posisi monoasilgliserol. Nah, karena gini, seingatku, dosen tuh pernah bilang kalau misalnya itu hanya bisa oleh 1 atau enggak 3. Jadi ini 2 ini memang harus diisomer jadi 1. Jadi biar bisa diproses kayak gitu. Nah, kemudian produk pencernaan ada monoasilgliserol dan lemak itu diserap oleh enterosit. Nah, di dalam sel terjadi reesterifikasi, jadi asam lemak plus ATP akan menjadi asil CoA. Nah, kemudian monoasilgliserol plus asil CoA itu akan menjadi diacylglycerol, diacylglycerol. Nih, jadi akan menjadi diacylglycerol dan menjadi triacylglycerol ini nih. Nah, gini aja sih kalau aku ingatnya, mono 1, di 2, berarti tri 3 gitu. Jadi asam lemak menjadi ATP. Asam lemak ATP asil CoA, monoasilgliserol, asil CoA, diacylglycerol, triacylglycerol. Nah, tadi kan ada jalur monoasilgliserol nih. Nah, ada juga yang dia jalurnya gliserol 3 fosfat. Nah, ini nih, gliserol 3 fosfat. Nah, bagaimana penjelasannya ini? Jadi gliserol dari glukosa via glikolisis itu akan namanya membentuk gliserokinase. Nah, berarti gliserokinase dikatalisis oleh gliserokinase dan nantinya itu akan menjadi gliserol 3 fosfat yang juga sama-sama akan, nah ini loh, produk akhirnya itu akan menjadi triacylglycerol. Nah, kemudian triacylglycerol ini akan dikemas dalam kilomikronasens bersama kolesterol, fosfolipid, dan apolipoprotein. Kolesterol, fosfolipid, apolipoprotein, dan masuk ke pembuluh limfatik usus, ductus thoracicus, dan nantinya akan sirkulasi sistemik. Jadi memang kemarin dosen juga bilang bahwa untuk first-nya itu memang di limfatik, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya di sini adalah penyimpanan dan lipolisis TG di adiposa. Nah, TG itu disimpan di droplet lipid, ini udah dibahas di histo ya. Nah, lipolisis itu diaktifkan oleh hormon epinefrin, glukagon, hormon tiroid GH via hormon sensitif lipase atau HSL. Nah, tetapi sebaliknya, kalau insulin itu menghambat lipolisis dan merangsang esterifikasi. Namanya aja insulin itu habis makan, berarti kan harus disimpan kan ya, ceritanya gitu. Nah, selanjutnya adalah untuk sintesis fosfolipid. Nah, kita tahu bahwa fosfolipid ini sebagai untuk komponen membran selnya gitu. Nah, tetapi selain dari membran sel, ternyata dia itu bisa untuk surfaktan paru, jadi untuk mengurangi tegangan permukaan, dan juga komponen dari empedu selain dari kolesterol. Nah, jadi jalur awalnya itu sama dengan TG hingga 1, diacylglycerol fosfat. Nah, setelah itu mereka punya jalan hidup masing-masing gitu. Nah, jadi 1, diacylglycerol kalau misalnya fosfatid jadi kalau jalur fosfolipid itu akan jadi ini CDP sekian ini. Nah, itu ya. Untuk integrasi klinisnya, oke lah, ini kalau hipertiroid berarti tadi kan hipertiroid itu akan memicu dari
lipolisis kan gitu. Berarti untuk sintesis TG-nya akan menurun seperti itu. Oke teman-teman, sekian dari videonya. Terima kasih.